Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, mendengar itu, Wang Long pada akhirnya kehilangan kata-kata. Namun segera setelah dia menyadari, dan kemudian melemparkan pandangannya ke arah Su Rou dan Su Mei. Diaoun berkata dengan senyum busuk. Hehehe, aku harus mengatakannya, kalau kedua gadis itu memiliki penampilan yang cukup bagus. Tapi saudara Qin Yu, apakah kamu mengenal mereka? Mereka adalah saudari perempuan, mereka bernama Su Rou dan Su Mei. Tapi kamu juga tahu aku hanya suka wanita yang lebih lembut. Jadi untuk adik perempuan Su Mei itu, dia adalah cangkir teh aku. Qin Yu pun tersenyum, dan saat dia berbicara, dia juga mengarahkan pandangannya ke arah Su Mei. Untuk memperindah ketampanannya, ketika Qin Yu berbalik, dia bahkan dengan sengaja mengibaskan rambutnya serta merapikan pakaiannya, itu dengan tujuan untuk menunjukkan sikapnya yang mempesona. Namun ketika dia membalikkan kepalanya, wajahnya langsung membeku. Matanya langsung bergetar, lalu kejutan mengalir ke matanya. Segera setelah itu, tatapannya yang terkejut berubah menjadi tatapan meluap dengan niat yang dingin. Dia menemukan wanita yang dia sukai, yang bahkan dia sendiri ingin wanita itu berada di pelukannya bahkan dalam mimpinya, sebenarnya wanita itu sedang berpelukan oleh orang lain dengan ekspresi manis. Selain itu, tingkat keintiman hanya bisa membuatnya cemburu, sehingga dirinya bahkan bisa bunuh diri. Saudara Wang Long, siapa bocah itu? Apakah kamu tahu siapa dia? Qin Yu bertanya pada Wang Long. Saudara Qin Yu, dia bukan murid Akademi Forseas. Kami tidak mengenalnya, potong Lan Yanzi. Dan ketika dia mendengar kata-kata itu, Qin Yu menjadi lebih marah. Dia pun tidak bertanya lagi, dan sambil menunjuk Chu Feng, dia berteriak dengan suara yang jauh lebih unggul, dan seolah-olah dia sedang membentak seorang pelayan. Lepaskan dia, teriak Qin Yu. Teriakan Qin Yu melampaui suara guntur, dan itu lebih mirip dengan 10.000 tepukan guntur yang terdengar pada saat yang sama. Bahkan bumi bergetar hebat karena itu. Udara di sekitarnya meledak, dan membuat semua orang lengah hingga menakuti mereka. Pada saat itu, mereka semua memandangi Chu Feng dan Su Mei. Mereka bukanlah idiot. Melihat seberapa dekat tengah Chu Feng dan Su Mei, dan melihat kembali wajah iri hati Qin Yu, itu seperti ekspresi yang sangat pahit yang mirip dengan seseorang yang mengambil istrinya. Semua orang bisa menghubungkan titik-titik itu, dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sudah jelas kalau Qin Yu menyukai Su Mei, namun hati Su Mei sudah menjadi milik orang lain. Dengan demikian Qin Yu menjadi sangat marah, dan ingin memberi anak nakal di sebelah Su Mei itu pelajaran. Pada saat itu, sebagian besar dari mereka membungkukkan mulutnya sambil sedikit menyeringai. Mata mereka melonjak dengan harapan, dan sudah membuat persiapan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Posisi Qin Yu di Forseas Academy sangatlah tinggi. Mereka ingin melihat betapa menyedihkannya bocah yang dimaksud itu, dan orang yang memiliki Su Mei dalam pelukannya akan menghadapi musibah. Ketika dia melihat kemarahan Qin Yu sudah menyentuh langit, dan bahkan memancarkan haus darah, Su Mei juga menyadari bahwa situasinya tidak menuju ke arah yang baik. Karena bagaimanapun juga, dia adalah peringkat 4 Martial Lord. Dengan demikian, dia dengan cepat melepaskan tangan yang memegang erat lengan Chu Feng. Wush! Namun tanpa diduga oleh kekerumunan, tepat ketika Su Mei melepaskan tangannya, Chu Feng membuka lengannya, dan menarik kecantikan kecil yang lucu dan ramah itu kembali ke dalam pelukannya, dan bahkan memeluknya dengan lebih erat daripada yang sebelumnya. Bajingan, teriak Qin Yu. Ketika dia melihat itu, Qin Yu bahkan menjadi lebih marah. Semua orang bisa mengetahui bahwa Qin Yu benar-benar marah sekarang. Namun pemandangan lain yang terjadi sesudahnya, itu membuat mereka semua lebih terkejut lagi. Saat dia menghadapi ancaman Qin Yu, Chu Feng tidak hanya tidak takut, dia bahkan memandang Qin Yu dengan jijik, sambil berkata dengan acuh tak acuh. Menurutmu siapa kamu ini, untuk ikut campur dalam masalah aku, Chu Feng, ucap Chu Feng.
Chu Feng bajingan. Satu-satunya orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini di Akademi Forseas, hanyalah kamu seorang. Namun aku akan memberitahu kamu, apa konsekuensinya karena telah berbicara kepada aku hingga sedemikian rupa, balas Qin Yu. Ketika dia melihat Chu Feng tidak hanya memeluk wanita yang disukainya di depan orang banyak, dan bahkan memuntahkan kata-kata tidak sopan padanya, Qin Yu akhirnya bisa menahannya lagi. Tapi saat dia berbicara, dia akan menyerang Chu Feng. Di saat Qin Yu akan bergerak, bagaimanapun juga seseorang muncul di depannya. Dia adalah Lan Si. Qin Yu, jangan terburu-buru. Tetua hukuman dan instruktur ilahi telah datang. Kata Lan Si dengan suara rendah, ini setelah dia menghentikan Qin Yu yang ingin menyerang. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Qin Yu tidak punya pilihan selain untuk menekan amarahnya. Meskipun dia memiliki posisi yang sangat tinggi di Akademi Forseas, tapi di depan para tetua, sepertinya tidak pantas untuk menyerang orang luar seperti Chu Feng. Namun yang paling penting adalah, ketika dia mendengar dua kata tetua hukuman, Qin Yu telah memikirkan sebuah rencana. Dia punya rencana luar biasa untuk merawat Chu Feng. Akibatnya, dia tidak memaksakan serangannya kepada Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, senyum dingin muncul di wajahnya. Wush 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 wush. Memang tidak lama setelah Lan Si berbicara, aliran cahaya yang beraneka ragam muncul di cakrawala yang jauh. Seperti hujan meteor, mereka terbang dan mendarat di depan orang banyak. Ada hampir 100 tetua, dan mereka semua adalah ahli di ranah martial lord. Dari para tetua itu, instruktur Surou dan yang lainnya dari 10 instruktur ilahi, mereka juga ada di sana. Tentu saja, Taiko yang aneh itu tidak ada dalam barisan mereka. Kami memberi hormat kepada guru, ucap para murid. Sumei dan yang lainnya menghela napas lega, itu ketika mereka melihat tuan mereka muncul. Mereka pun dengan cepat naik untuk memberikan penghormatan. Bagaimanapun juga, guru mereka telah merawat mereka dengan cukup baik. Dengan mereka di sana, mereka setidaknya bisa berbicara melalui pikiran mereka. Bahkan orang Irang seperti Qin Yu, Lan Si, dan juga Wang Long yang memiliki posisi tinggi, mereka juga harus naik untuk memberikan penghormatan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanyalah murid pada akhirnya. Dari 100 para tetua, beberapa memiliki kekuatan jauh di atas mereka. Jadi, mereka juga harus memberikan penghormatan kepada mereka. Namun pada saat itu, hanya Chu Feng tampak seperti orang yang sama sekali tidak terkait dengan semua itu, ini ketika dia diam-diam menatap adegan itu. Qin Yu, apa yang sedang terjadi sekarang? Aku mendengar raungan kamu dari kejauhan. Di mana etiketmu yang pantas untuk dicontoh? Seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan berbicara. Wanita tua itu memiliki pakaian yang sangat sopan, dan tubuhnya juga sangat kuat. Dia adalah ahli di puncak martial lord, dan bahkan jauh lebih kuat dari 9 instruktur ilahi. Dia adalah yang paling kuat dari hampir 100 tetua. Chu Feng, itu adalah tetua hukuman, dan juga dia adalah guru dari Qin Yu dan kepala departemen hukuman. Mereka memiliki perspektif yang sama, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Kamu jangan melangkah terlalu jauh, karena kalau tidak, guru kamu sendiri bahkan tidak bisa melindungi kamu. Pada saat itu, Chu Feng menerima pesan mental Zhang Tianyi dan yang lainnya berturut-turut. Mereka semua mengingatkan Chu Feng bahwa situasi saat ini bermanfaat bagi Qin Yu. Mereka ingin Chu Feng menyingkirkan sebagian emosinya. Karena kalau tidak, ia akan menerima hukuman yang tidak perlu. Tetua, ini bukan karena aku ingin membuat keributan seperti itu, tapi ini semua benar-benar ada alasannya, kata Qin Yu dengan tidak tulus. Oh, apa alasannya? Katakan yang sebenarnya, tanya tetua hukuman. Daerah ini adalah kota kuno milenium, dan juga salah satu daerah terlarang terpenting di Akademi Forseas. Dan dalam setiap tahun, kita ini dibuka hanya sekali saja. Selain itu, hanya murid-murid baru yang paling hebat sajalah yang diizinkan untuk memasukinya sebagai pengalaman. Bahkan murid biasa dan murid tidak biasa yang sudah ada sejak lama, mereka tidak bisa memasukinya.
Namun pada saat ini, seseorang yang bukan dari Akademi Forseas telah datang ke kota kuno Millennium. Tetua, lebih baik kamu yang mengatakannya sendiri. Dan haruskah aku peduli dengan masalah ini? Kata Qin Yu yang seolah-olah dia benar-benar di jalan yang benar. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, tetua hukuman memahami banyak hal yang telah terjadi. Dia segera melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng, dan berkata dengan nada yang sangat sengit. Karena kamu bukan murid Akademi Forseas, mengapa kamu muncul di sini, dan bahkan datang ke tanah terlarang dari Akademi Forseas? Apa tujuan kamu sebenarnya? Tanya tetua hukuman. Tetua Su, orang ini adalah teman dari murid aku. Dia telah datang ke Akademi Forseas untuk mengunjunginya. Tepat pada saat itu, seorang instruktur ilahi berbicara. Itu adalah instruktur Surou, dan itu sudah jelas, Surou telah memberitahu instrukturnya beberapa hal. Dia saat ini berdiri, dan bersiap untuk melindungi Chu Feng. Benar sekali, dia disebut Chu Feng, dan dia juga teman dari murid aku. Dan dialah yang membawanya ke sini. Instruktur Su Mei juga berbicara. Setelah itu, instruktur Zhang Tianyi dan instruktur Jiang Wuxiang juga berbicara satu sama lain, dan membantu Chu Feng melarikan diri dari situasi yang menyusahkan ini. Tapi meski begitu, dia seharusnya tidak berada di sini. Apakah murid-murid kamu tidak tahu, bahwa kota kuno Millennium ini adalah wilayah terlarang? Mereka semua benar-benar membawa orang luar ke sini. Apakah mereka tidak menaruh aturan Akademi Forseas di mata mereka? Ucap tetua hukuman. Tetua hukuman itu memang berada di pihak yang sama dengan Qin Yu. Dia bahkan tidak memberi muka pada instruktur ilahi, dan sudah jelas berencana untuk tidak memaafkan Chu Feng, bahkan memberinya pelajaran di tempat Qin Yu. Pada saat itu juga, semua orang yang peduli tentang Chu Feng secara tersembunyi mengutuk dalam hati mereka. Jangankan Surou dan yang lainnya, bahkan wajah instruktur mereka sedikit berubah, dan tidak lagi tahu bagaimana menjawabnya. Daerah itu memang wilayah terlarang. Menurut aturan, jangankan orang luar, bahkan murid senior akademi sendiri tidak boleh datang ke tempat itu. Orang-orang dari Departemen Hukuman juga memiliki hak atas hidup dan mati seseorang, itu dengan aturan dan hukum yang ada di tangan mereka. Ketika dia mengajukan pertanyaan seperti itu, mereka memang tidak memiliki jawaban. Instruktur, karena muridmu tidak tahu aturannya, kamu harus memberi mereka pelajaran yang baik setelahnya. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah jenius dari Akademi Forseas, dan juga murid-muridmu yang paling dibanggakan. Jika melihat sentimen maupun alasannya, aku yakin aku harus memberi mereka kesempatan lagi. Tapi untuk hari ini, aku tidak akan menghukum mereka, ucap tetua hukuman. Setelah tetua hukuman menyapu pandangannya yang mengancam atas instruktur Surou dan yang lainnya, dia kemudian menatap Chu Feng dan dengan dingin berkata, "Tapi untuk anak ini, hari ini aku akan memberinya hukuman yang baik. Karena kalau tidak, jika semua orang datang ke Akademi Forseas dan bertindak seperti yang mereka inginkan, maka di mana kesesuaiannya?" Ucap tetua hukuman. Tetua, bukannya Chu Feng ingin melanggar aturan Akademi Forseas, tapi itu benar-benar, ucap Su Mei. Diam, apakah kamu ingin dihukum bersamanya? Teriak tetua hukuman. Pada saat itu Su Mei yang ingin membantu Chu Feng menjelaskan, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia dibentak kembali oleh tetua hukuman. Melihat bahwa tetua hukuman sangat serius, dan untuk melindungi diri mereka sendiri, instruktur Su Mei dan yang lainnya dengan cepat mengendalikan murid mereka masing-masing. Mereka mencegah murid mereka untuk tidak berbicara lagi, itu mereka lakukan untuk menghindari pengaruh dari Chu Feng juga dan menerima hukuman. "Teman-teman, bawa orang ini ke penjara penghukuman," teriak tetua hukuman lagi. "Siap," jawab beberapa tetua. Setelah kata-kata itu diucapkan, dari kelompok tetua sekitar selusin dari mereka berjalan keluar. Mereka semua memiliki ekspresi ganas saat mereka menuju ke arah Chu Feng, dan itu bertujuan untuk menahannya. Pada saat itu, semua orang merasa kalau Chu Feng sudah selesai. Namun jika dilihat, hanya Chu Feng sendiri yang tetap tenang dia dari awal.
Dia membuka telapak tangannya, lalu sebuah lencana Lun muncul. Dia mengarahkannya ke kerumunan, dan kemudian berteriak keras. Aku memiliki lencana instruktur Taiko. Siapa yang berani menyentuhku, ucap Chu Feng. Apa, Taiko, seru orang-orang. Ketika kata-kata Chu Feng keluar dari mulutnya, itu mirip dengan guntur di langit yang cerah. Semua orang terkejut, dan para tetua yang sudah mendekati Chu Feng juga berhenti, lalu tidak berani melakukan gerakan apapun. Adapun tetua hukuman, dia dengan ringan merajut alisnya. Dengan tatapan sengit, dia menatap lencana di tangan Chu Feng, dan merasa kalau situasinya telah berubah menjadi sedikit kesulitan. Taiko adalah anomali di Akademi Forseas. Jangankan dia, bahkan kepala akademi tidak berani dengan mudah menyinggung keberadaan seperti itu. Bagaimana mungkin bocah yang tampaknya tidak mengesankan ini, dia memiliki lencana identitas milik Taiko? Pikir tetua hukuman. Dia tidak bisa membantu tetapi, merenungkan pertanyaan itu. Lencana senior Taiko ya, Ci, lelucon yang lucu. Mengapa lencana Taiko senior akan diberikan begitu saja kepadamu untuk digunakan? Tanya Qin Yu. Pada saat yang hening itu, Qin Yu tiba-tiba mencibir, lalu menggenggam tangannya pada tetua penghukuman dan berkata, "Tetua, aku curiga lencananya itu palsu. Bisakah lencana itu diperiksa?" Tanya Qin Yu. "Oh, tentu saja bisa," balas tetua hukuman sambil mengangguk. Karena pada kenyataannya, dia belum pernah melihat lencana identitas Taiko sebelumnya, karena Taiko tidak pernah ataupun perlu untuk menunjukkannya. Mereka semua yang melihatnya sudah merasa takut, jadi dia sendiri juga tidak tahu, apakah lencana di tangan Chu Feng ini nyata atau palsu. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, dia juga merasa bahwa Chu Feng mungkin telah membuat sesuatu, dan ingin menyampaikannya sebagai yang asli. Lagi pula, jika dilihat dari sifat Taiko, ia tidak akan dengan mudah memberikan lencana identitasnya kepada seseorang. Karena kalau tidak, itu bisa dikatakan sangatlah tidak mungkin baginya untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, tetua hukuman memandang Chu Feng, lalu dengan dingin berteriak. "Serahkan lencanamu," teriak tetua hukuman. Wush! Chu Feng tidak ragu ketika dia mendengar kata-kata itu, karena dia tahu lencananya ini asli. Dia tidak perlu takut mereka memeriksanya, jadi, ketika dia berbicara, dia sudah melempar lencana kepada tetua hukuman. Bam! Tapi siapa yang mengira, tepat ketika lencana akan dikirim ke tetua hukuman, Qin Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil lencana itu. Setelah secara kasar meliriknya, dia berkata kepada tetua hukuman dengan cara yang benar. "Tetua, lencana ini bukan lencana identitas senior Taiko. Lencana itu palsu," ucap Qin Yu. "Kamu berbicara omong kosong," teriak Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi sangat marah. Dia menunjuk Qin Yu dan mengutuknya, karena lencana itu benar-benar nyata. Sebenarnya, Qin Yu memang berencana untuk membuat Chu Feng terlihat marah. "Bajingan yang kurang ajar, kamu tidak hanya memegang lencana palsu, dan berpura-pura menjadi orang yang berhubungan dengan instruktur Taiko, kamu bahkan berani mengutuk seorang murid Akademi Forseas. Teman-teman, hancurkan kultivasi anak ini terlebih dahulu. Lalu berikan 900 pukulan, dan kunci dia di penjara," teriak tetua hukuman. "Siap, atas perintah Kepala Departemen Penghukuman," jawab beberapa tetua. Setelah mengetahui bahwa lencananya palsu, tetua penghukuman mengembalikan atmosfernya yang dulu. Adapun para tetua yang berdiri di sekitar Chu Feng, mereka semua sudah siap untuk menerkamnya. Mereka secara alami tidak ragu, dan mereka semua memancarkan aura unik dari Martial Lord. Mereka berencana untuk bergerak pada Chu Feng, dan menghancurkan kultivasinya. "Hahaha, aku ingin sekali melihatnya, siapa yang berani menyentuhnya satu jari pun," teriak seseorang dengan bangga. Tetapi tepat pada saat itu, teriakan seorang lelaki tua tiba-tiba meledak. Suara yang memekakkan telinga membuat bumi terus bergetar, dan seolah-olah terjadi gempa bumi. Secara bersamaan, seorang pria tua berkaki tunggal muncul di depan Chu Feng. Ketika dia mendarat di tanah, aura tanpa batas segera terpancar.
Auranya menyapu tanah dengan kekuatan besar, dan bahkan tak terbendung. Setelah berkedip, aura itu meniup para tetua yang mengelilingi Chu Feng beberapa puluh mil jauhnya. "Instruktur Taiko," seru orang-orang. Adegan yang begitu tiba-tiba ini, itu membuat semua orang terpana. Dan ketika mereka melihat orang yang muncul di hadapan Chu Feng, mereka ketakutan karena mereka bisa melihat bahwa, orang itu tidak lain adalah kepala 10 instruktur ilahi Taiko. "Taiko, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia benar-benar terkait dengan bocah Chu Feng itu? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku tahu sangat jelas orang seperti apa Taiko itu. Dia bahkan tidak peduli dengan para murid dari Akademi Forseas, lalu mengapa dia peduli dengan orang luar?" ucap orang-orang. Ketika mereka melihat Taiko, warna kulit semua orang hampir berubah. Orang-orang yang semuanya siap menonton pertunjukan yang baik, kini memiliki wajah yang terkejut dan tercengang. Mereka bahkan tidak berani percaya bahwa Taiko benar-benar membantu Chu Feng. Adapun Surou dan yang lainnya, mereka memiliki wajah kegembiraan. Karena mereka semua sudah tahu, betapa kuatnya Taiko di Akademi Forseas. Karena dia telah muncul, maka hari ini, kemungkinan besar tidak ada yang bisa membuat segalanya sulit bagi Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.